Ini adalah ritual setiap pagi aku untuk baby Nia nih gini nih. You are kind, you are smart, you are my everything. You're gonna be something even bigger than me, even bigger than your dream, honey. Mwah! Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bisa kita ikuti beritanya dan mengambil inspirasi darinya. Kali ini Bang Pin akan menyajikan live IG seorang Ratu Rizky Nabila yang pada saat ini diwawancara oleh Zulfa Fauzia, founder and CEO Female in Action, dalam tajuk Perempuan Kuat Berani Mandiri Berjuang, Break Free from Toxic Relationship. Langsung saja kita simak dan silahkan ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ratu Rizky Nabila, seorang wanita yang mampu berdiri, bangkit dari keterpurukan akibat badai yang menerjangnya. Orang bisa nebak yang akan terjadi di masa depan. Intinya yang bisa kita kendali sekarang adalah berharap yang terbaik gitu. Saya yakin dengan jawaban-jawaban Mbak dengan dalam bincang-bincang ini pasti ibu kakak orang hebat deh. Iya, aku bangga banget dengan ibuku. Dan Mbak juga harus yakin di saat Nio besar nanti dia akan memuji hebatnya Mbak. Dia akan bilang my mom is very strong, dan aku juga bilang itu ke ibuku, my mom is very strong and my mom is my reason to build this gitu loh. Percaya deh Mbak. Gak ada yang Takutnya kalau aku sih ada ketakutan ya masih ya koma juga gitu. Aku kalau ngomongin dia nggak tega. Maka tadi sempat telat dulu kan, karena menurut aku pumping dulu baru yang lain. benar. Dulu baru. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak. Gimana tante Mbak mengalami untuk perempuan yang juga mengalami hal yang sama, tapi dia takut untuk melawan dan menyelesaikan konfliknya gitu. Gimana tanggapan Mbak Ratu terkait hal itu? Untuk takut melawan. Kalau menurut aku aja takut loh untuk melawan. Kalau aku berani udah aku datengin aja apartemen orang masih satu Jabodetabek gitu. Ketakutan itu pasti ada, apalagi kita perempuan. Coba untuk pakai, mungkin dari aku nih. Mungkin coba bisa pakai mediasi yang lain seperti teman, gitu. Dan coba untuk berikan penjelasan kepada keluarga dulu. Ini dalam konteks pernikahan ya. Dalam konteks pernikahan ataupun pacaran dan pernikahan, apapun itu yang hubungan. Coba dulu hal itu, mediasi lewat teman dan lain-lain seperti yang aku omongin di awal. Tapi kalau misalnya memang sudah melampaui batas dan memang kebetulan tidak tahu knowledge bahwa ada platform ini dan lain-lain seperti itu ya, misalnya mereka nggak tahu nih ada via atau apapun itu, coba untuk beranikan diri bahwa anggap kasusnya KDRT. Kalau dulu aku pernah baca-baca, aku tuh penggila buku Mbak, jadi aku tuh tahu ketika ada domestic violence, hal yang harus dipersiapkan adalah uang jaga-jaga, tas berisi pakaian, handphone dengan nomor lain yang dipersiapkan ketika KDRT terjadi, jadi kita bisa pergi. Jadi itu juga bisa dilakuin tuh. Makanya buat para wanita Indonesia juga mesti pintar-pintar mengayomi diri sendiri gitu. Jangan nanti kalau sudah jadi korban baru deh kayak gini gitu. Makanya saya ada bagian kaburnya juga. Iya, saya ada bagian kaburnya dihujat, istri nggak soleh, istrinya kabur-kaburan. Sekarang begini, kalau saya nggak kabur, saya membela diri saya bagaimana? Kalau saya hanya dipukul dan disakiti, kan begitu. Jadi harus ada langkah-langkah tegas. Sebagai wanita punya prinsip masing-masing yang pasti beda-beda. Jadi pakai prinsip itu yang diajarkan oleh ibumu dan ayahmu dan pakai itu sebagai patokan hidup. Tapi prinsipnya harus dibarengi sama agama. Wah, mantap. Iya benar sih Mbak.
PR juga untuk seorang perempuan adalah kita perkaya diri dengan knowledge. Apapun itu, jaga. Kita nggak pernah tahu. Ibuku tuh selalu bilang gini, Mbak. Ya, kamu mau sebagus apapun sebagai seorang perempuan, kamu tetap harus jaga-jaga. Bisa aja suami meninggalin kamu, bisa aja cerai, bisa aja nanti suatu saat dia meninggal dulu, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Makanya jadi perempuan yang independen, jadi perempuan yang full of knowledge gitu kan. Artinya kita bisa bertindak dengan prinsip kita gitu. Itu juga buat hal itu. Oke, kita lanjut. Tapi wanita suka bandel, Mbak, termasuk aku pun bandel kan. Jadi ya gimana, maksudnya bandelnya dalam konteks begini, orang tua kan sudah lahir duluan, asam garam duluan, asin dan garam duluan. Nah kita nih yang muda-muda kalau dikasih tahu orang tua tuh mbok ya nurut gitu ya kan, mbok ya didengar gitu, jadi nggak bakalan salah karena kan orang tua nggak mungkin ngejerumusin anaknya. Nah aku adalah salah satu korban dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan. Oke, nah ini juga notes nih teman-teman gitu, pesan dari Mbak Ratu gitu, bahwa memang dalam in relationship gitu ya Mbak, kita nggak bisa ego kita aja gitu, tapi memang harus juga melibatkan orang tua yang udah merasakan asam manisnya kehidupan gitu. Iya betul. Lanjut nih Mbak nih, pertanyaan berikutnya nih Mbak. Saat terperangkap di suatu hubungan yang toksik, langkah pertama yang Mbak Ratu lakukan untuk bisa keluar dari zona itu tadi apa tuh Mbak, kalau bisa ditekenin sekali lagi? Gak mau munafik dan gak mau menghilangkan kata bucin dalam diriku ya. Kan banyak yang bilang, Ratu bucin, buktinya masih bilang suaminya baik. Loh memang suami saya baik kok, kalau gak baik gak mungkin saya nikahi. Ada Mbak, saya bagian rujuk keluar. Jadi ketika saya sudah siap dengan knowledge saya tentang KDRT, handphone, baju, uang jaga-jaga, perginya ke rumah siapa, itu udah aku lakuin nih. Kan yang namanya rumah tangga atau baru pacaran itu kan pasti ada minta maaf ya, endingnya kayak gitu. Jadi kalau itu balik lagi sih Mbak, jangan pukul rata semua orang, jangan pukul rata ceritaku dengan cerita orang lain juga gitu. Makanya ketika sekali lagi aku bilang, ketika ada orang DM aku dan nanyain caranya gimana ya Mbak, situasi, kondisi, waktu, jam dan tempatnya beda. Jadi aku orang gitu kan. Mungkin yang bisa diambil dari aku adalah ketika sudah terjadi, lakukan tetap apapun itu prinsipnya, tapi jangan lupain baiknya. Itu yang paling simpelnya dulu yang aku lakuin gitu. Dan ya harus berani Mbak. Kalau sudah toxic relationship, we have to live as soon as possible gitu. Sebelum itu tahunan dan nggak anak. Benar. Ya. Karena ada diri kita sendiri yang harus kita sayangi gitu. Ada diri kita sendiri yang harus kita hargai di situ gitu. Dan terlebih lagi kita mengajar punya anak gitu ya. Karena kita diberikan edukasi dari kecil untuk menghormati laki-laki. Tapi embel-embel belakangnya itu belum diterusin sama orang tua kita sometimes. Jadi embel-embel doang. Kamu nanti ketika punya suami kamu harus nurut, sopan, melayani. Iya, embel-embel bagian belakangnya nih nggak dijelasin. Lupa dimasukin. Iya, bagian misalnya begini. Kalau suamimu selingkuh, pulangnya ke rumah mama ya, kita selesaikan secara keluarga. Bagian itu yang nggak dijelasin kan? Karena aku ngalamin gitu. Bagian kamu harus menghormati ini itu dapat, tapi ketika KDRT itu justru aku dapat dari buku. Jadi buat para ibu juga kan nanti ngajarin ke anak laki-lakinya untuk tidak kasar, ke anak perempuannya bahwa pernikahan itu akan rumit dan butuh tanggung jawab mental psikis yang besar, karena kamu harus melayani suamimu. Ketika suamimu tidak puas dan tidak sepemikiran denganmu, ini yang harus kamu lakukan, dan seperti itu. Makanya harus ada edukasi ya Mbak ya. Betul. Oke, ini menarik banget nih. Kemudian nih Mbak, selanjutnya pelajaran berharga apa yang ini dari versi kamu ya Mbak ya, pelajaran berharga apa yang Mbak Ratu dapatkan dari permasalahan ini, dan tolong sharing dong pembelajaran tersebut untuk kita semua supaya kita bisa kita melihat dari sisi yang lain gitu. Coba ceritain ke kita Mbak. Baik.
Iya, sebenarnya. Pelajarannya adalah bahwa jangan mencintai makhluk yang diciptakan Allah lebih daripada penciptanya. Karena sewaktu-waktu itu bisa diambil. Saya sudah ditegur 2 kali lewat mama dan papa saya. Gitu kan. Jadi ketika diambil lagi suami saya sudah lebih kuat dan tegar. Untuk masalah KDRT-nya sendiri dan menghormatinya kubu sebelah sana, saya hanya menyayangkan bahwa tidak ada pemikiran sedikit pun untuk menanyakan anak kami gitu. Itu sakit buat saya. Berdua gitu ya Mbak ya? Nggak berdua juga, cukup tanyain anaknya aja. Iya benar. Kita nggak bisa paksa, it's okay. It's okay, nggak apa-apa. Saya sangat menyayangi itu. Pelajaran bahagianya adalah saya berbahagia karena nanti mungkin suatu saat dia akan berterima kasih dengan saya bahwa makasih ya, anakmu, anak kita tidak benci saya. Itu mungkin loh saya bilang. Benar. Kalau untuk sekarang pelajaran apa yang bisa diambil, saya aja masih berusaha seperti puzzle yang coba saya susun rapi supaya menjadi bentuk yang indah. Saya tetap bersyukur. Dok, jangan sedih kan tuh. Nggak apa-apa Mbak. Sometimes kita sebagai perempuan ya, kita tuh dituntut untuk kamu